Pernikahan yang tidak terpikirkan. Episode 95. Kecemasan ibu mertua. Kemungkinan siang ini Anda sudah bisa bertemu, karena Anda masih dalam masa pemulihan, sebaiknya banyak beristirahat. Sebentar lagi kami akan memindahkan Anda ke ruang perawatan, jelas Dr. Yuki. Terima kasih dokter, ujar Nur. Dia melihat ke arah Maya yang baru selesai menghubungi Cantika. Mei, tolong hubungi Idol lu. Bilang kalau gue udah dipindahkan ke ruang perawatan, pinta Nur. Oke Mai Buni, Maya segera menghubungi Bima, namun tidak ada jawaban. Mungkin para lekong masih sholat, kirim wa aja buat Maya Idol, gumam Maya dalam hati sambil mengetik pesan untuk Bima. Tidak lupa Maya juga memberitahu di kamar berapa Nur berada. Beberapa perawat laki-laki masuk ke ruang ICU lalu mendorong Bankar Nur menuju lift khusus. Bima masih duduk bersila di atas sajadah musala rumah sakit Arsen Medical. Setelah melakukan sholat subuh berjamaah dengan Ivan, dia duduk sambil berzikir kepada Yang Maha Kuasa. Tangannya yang kekar menengadah sempurna kepada Sang Halik. Terima kasih ya Allah, Engkau masih membangunkan istriku dari tidurnya yang panjang. Terima kasih atas amanah yang Engkau titipkan kepada kami untuk kami rawat, jaga dan tuntun mereka ke jalan-Mu. Tidak putus-putusnya aku mengucapkan rasa syukur kepadamu ya Allah yang memberi kehidupan baru untuk kami. Dengan begitu khusyuk Bima berdoa dalam hati mengucapkan syukur atas kenikmatan dan pertolongan Yang Maha Kuasa. Sambil melangkah keluar musala, Bima merasakan getar ponsel di saku celananya. Dia menatap layar ponsel, membaca pesan wa dari Maya memberitahu jika Nur sudah dipindahkan ke ruang perawatan. Ivan sedang menunggu Bima di pelataran musala. Setelah memakai sepatunya dia duduk di sana meraih ponselnya untuk memberi kabar juga meminta izin pada atasannya diberikan tambahan cuti. Dia juga memberikan alasan penambahan cuti dan berharap jika atasannya memberikan izin. Van, kita ke kamar Nur. Maya sudah memberitahu jika Nur sudah dipindahkan ke ruang perawatan. Bima selesai memakai sepatunya lalu menghampiri adik iparnya. Oke bang, ujar Ivan baru saja selesai menghubungi atasannya. Ivan dan Bima berjalan beriringan masuk ke lobi rumah sakit Arsen Medical. Bima baru mengingat dengan para baby twins. Dia juga baru teringat belum melakukan kewajibannya sebagai ayah untuk mengasani bayi kembarnya. Perhatian Bima terlalu terfokus pada Nur yang kritis sehingga dia tidak terlalu memperhatikan anak-anaknya yang baru lahir. Van, kamu duluan saja ke kamar perawatan Nur. Aku mau ke ruang bayi sebentar, ujar Bima menuju ruang perawatan bayi. Ivan juga ikut bang. Ivan mengikuti Bima. Dia ingin melihat para ponakan kembarnya sambil mengambil foto mereka. Para bayi kembar masih dalam kotak inkubator. Mereka terlihat begitu nyenyak di alam mimpi mereka. Mengetahui Bima akan ke ruang perawatan anak, dokter anak segera menunggu di stasiun perawat, begitu juga para perawat di sana. Dokter anak segera menghampiri Bima yang baru saja sampai. Selamat pagi Tuan Bima, sapa dokter anak. Pagi, tidak usah terlalu formal. Aku kesini hanya ingin melihat anak-anakku, ujar Bima. Mata elangnya melihat ke arah ruang bayi di mana para bayi tampak tidur dengan nyaman dalam box bayi mereka. Baik Tuan Bima, tapi sebelumnya Anda harus memakai pakaian steril. Dokter anak menyuruh perawat untuk mengambil pakaian khusus untuk Bima dan Ivan. Perawat perempuan menyerahkan pakaian steril pada Bima dan Ivan. Segera mereka memakai pakaian itu lalu keluar menuju ruang perawatan bayi. Seperti biasanya perawat perempuan terpesona dengan kedua pria tampan dan gagah itu. Mereka memandang begitu lama bahkan mereka rela berdiri di depan kaca tempat melihat bayi agar bisa menatap kedua pria tampan itu. Dokter anak mempersilahkan Bima melihat para kembar dan juga menggendongnya.
Mata elang itu terpesona saat menatap kedua jagoannya, terlihat perpaduan wajah Nur dan dirinya, lalu dia menatap putri bungsunya yang menyalin semua kecantikan Nur. Dari bentuk bibir yang mungil, hidung mancung, dan pipi cubi membuat siapa saja melihatnya menjadi sangat gemas. Bima melakukan tugasnya sebagai seorang dedi, dengan penuh kasih sayang juga kehangatan dia mengazani dan iqomah di kedua telinga para si kembar. Lantunan merdu suara azan dari Bima menghipnotis ketiga si kembar, mereka begitu tenang dan damai dalam gendongan dedi mereka. Seperti biasanya sikap Bima didukung dengan parasnya dan kehangatan membuat siapapun yang melihatnya terpesona. Ruang perawatan bayi menjadi agak ramai karena suara para netizen yang saling memberi komentar perihal Bima juga Ivan. "Kapan bayi kami akan diantar ke ruangan istriku?" tanya Bima menggendong bayi perempuannya yang tertidur lelap. Setelah semua pemeriksaan selesai juga pemberian imunisasi, para kembar segera diantar ke ruang perawatan Nyonya Nur. Jelas dokter membantu Ivan mengajarinya bagaimana cara menggendong bayi dengan benar. "Assalamualaikum kedua jagoan Om," sapa Ivan senang dengan ketiga ponakan kembarnya. Sesekali dia mengajak bercanda para baby twins. Dokter anak itu tersenyum melihat kedua pria sangat antusias dengan baby twins. "Dokter, saatnya pemeriksaan bayi Nyonya Nur," seorang perawat datang memberitahu jadwal pemeriksaan. "Baiklah." Dokter anak mengangguk dan meminta perawat untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan saat pemeriksaan nanti. "Tunggu sebentar, bolehkah aku mengambil foto ketiga ponakanku?" tanya Ivan mempersiapkan ponselnya untuk memotret keponakannya. "Boleh saja Tuan, tapi jangan menggunakan lampu flash. Bisa mengakibatkan tidak baik untuk mata bayi yang baru lahir," jelas dokter anak itu. Ivan menganggukkan kepalanya, dia langsung mematikan lampu flash kamera ponselnya memotret dengan begitu semangatnya. Dia mengambil dari berbagai sudut hingga menghasilkan potret yang bagus. "Van kirimkan juga ke ponselku," ujar Bima sambil meletakkan baby girls ke box baby. "Beres Bang," Ivan mengacungkan ibu jarinya. Setelah cukup lama bersama baby twinsnya, Bima dan Ivan kembali ke kamar perawatan Nur. Nur dibantu Maya juga perawat perempuan untuk berbaring dengan hati-hati di atas ranjang rumah sakit. Setelah berbaring dengan nyaman, Dokter Yuki mulai memeriksa bekas jahitan sesar juga luka tembak di bahu Nur. Dokter Yuki memberi instruksi pada perawat tentang obat serta cairan infus yang diberikan pada Nur. Setelah memberi instruksinya, mereka undur diri untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Nur masih tampak lemah dan lelah. Maya sudah berkonsultasi pada Dokter Yuki hal apa saja yang boleh dan tidak dikonsumsi oleh Nur. Setelah semuanya pergi meninggalkan kamar Nur, mata cantik itu menatap ke arah Maya membuatnya bertanya-tanya dalam hati. Tangannya masih napo sewak. Ngeliat Akika segitunya. "Mei, gimana keadaan Evan? Apakah operasinya berhasil atau dia di ruang ICU?" Nur penasaran dengan keberadaan Evan. Sewaktu akan dipindahkan, mata cantik itu tidak menemukan sosok Evan di ruang ICU yang sudah kosong. Maya terdiam sejenak, dia bingung harus berkata apa. Dia tahu bagaimana sifat Nur yang akan terus berusaha mengorek informasi darinya. "Mataram de Akika, ni pere sastra tinta puas kalau Akika tinta ngasih tahu kebenarannya," gumam Maya dengan wajah sedikit panik. "Mei, iu kok malah bengong. Si Evan gimana Mak? Apa dia udah di kamar perawatan sama seperti gue?" tanya Nur penasaran. "Mai Buni. Udah dung nanyain Akika. Tinta mungkin Akika ngasih tahu ye sebenarnya kalau tuh Lekong udah ke alam sana." Maya benar-benar dilema tidak tahu harus berkata apa. "Mei, kok lu malah diem aja?" Nur mendesak Maya untuk berbicara. Maya benar-benar kebingungan menghadapi Nur,
Akhirnya karena terus didesak Nur, Maya mengatakan kebenaran tentang Evan. Nur, Ye mesti tenang. Setelah Ye mendengar hal ini, Ye jangan menyalahkan diri sendiri. Karena ini semua sudah jalan pilihan yang Evan pilih, Maya lalu menceritakan perihal meninggalnya Evan pada Nur. Mendengar semua cerita Maya membuat Nur terkejut sekaligus sedih. Dia tidak menyangka Evan akan rela mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan Bima. Dia teringat dengan mimpinya saat Evan dengan tersenyum hangat menyapanya. Nur sama sekali tidak pernah menyangka jika itu adalah pertemuan terakhirnya dengan Evan. Wajah Nur terlihat begitu sedih, dia terdiam menatap ke arah jendela di kamarnya. Matanya tampak berkaca-kaca hingga air mata sebening kristal itu jatuh menetes di pipinya. Dia teringat dengan mimpinya bertemu dengan Evan. Evan, terima kasih. Terima kasih. Semoga kamu tenang di sana. Gumam Nur dalam hati. Maya ikut merasa sedih. Bunyi. Ye jangan sedih dong, kalau Ye sedih Akika juga sedih nih. Itu makanya Akika Tinta mau ngasih tahu Ye tentang Lekong Entu, karena Akika Tinta mau Ye menyalahkan diri sendiri dan menjadi shock juga tertekan. Maya tampak sangat khawatir dengan kondisi Nur. Pintu kamar perawatan Nur terbuka, Maya melihat ke arah pintu di mana Ivan juga Bima baru datang. Mata elang itu terkejut saat melihat istrinya menundukkan wajahnya, terdengar isakan tangis dari istri yang dicintainya. Bima segera menghampiri Nur. Maya yang semula duduk di tepi ranjang samping Nur langsung berdiri, langsung digantikan Bima duduk dengan perasaan cemas di hati. Sayang. Kamu kenapa sayang? Siapa yang membuatmu menangis? Bima dapat melihat Nur menitikkan air matanya. Nur menggeleng-gelengkan kepalanya dengan wajah masih tertunduk sedih. Mata elang itu menatap ke arah Maya meminta jawaban atas apa yang terjadi pada Nur. Setengah berbisik Maya memberitahu jika Nur sudah tahu perihal Evan. Diana tahu kalau si Evan udah Mataram. Diana tadi desak Akika buat ngasih tahu sebenarnya, bisik Maya merasa bersalah. Bima terdiam menatap istrinya yang masih meneteskan air matanya. Dia tidak bisa menyalahkan Maya atas apa yang terjadi. Cepat atau lambat Nur kelak pasti akan mengetahui apa yang terjadi pada Evan sebenarnya. Ivan tahu jika saat ini Bima ingin berbicara berdua saja dengan kakaknya. Dia lalu menarik tangan Maya untuk mengajaknya keluar dari kamar Nur. Bima duduk di samping ranjang Nur yang duduk bersandar dengan nyaman di ranjang yang sudah ditinggikan oleh Maya. Wajahnya masih tertunduk sedih membuat Bima khawatir dan cemas. Sayang. Sebelah tangan Bima mengangkat wajah cantik Nur. Kedua tangannya menempel di wajah cantik itu. Mata indah itu berkaca-kaca, sebening kristal air mata itu jatuh membasahi pipi Nur. Hijabnya pun tak luput basah karena air mata yang menetes. Sayang. Sudah jangan menangis, ini semua sudah suratan dari Yang Maha Kuasa, kita semua harus bisa menerimanya. Cepat atau lambat kita juga akan mengalaminya. Kamu jangan merasa terbebani oleh hal ini. Evan pastinya tidak ingin kamu menyalahkan dirimu sendiri. Bima menyeka air mata yang jatuh ke pipi Nur. Wajahnya tampak sangat sedih, membuat Bima terenyuh melihat sepasang mata cantik tampak berkaca-kaca. Bima mendekat ke arah istrinya, mendekap tubuh yang masih lemah untuk memberikan ketenangan. Sayang, maafkan aku. Maafkan aku karena aku tidak becus menjadi istrimu. Di saat kamu sedih dan menderita kehilangan sahabatmu, seharusnya aku berada di samping untuk menghiburmu. Nur semakin sedih, Bima termenung dengan jawaban yang diucapkan istrinya. Dia menyangka Nur akan merasa bersalah atas meninggalnya Evan hingga akan membuatnya stres dan terbebani. Bima perlahan-lahan melepaskan pelukannya, menatap kedua manik mata Nur yang basah karena air mata. Sayang. Bagiku. Kamu adalah istri yang sangat sempurna.
Kamu adalah penyempurna dari segala kekuranganku, keberadaanmu sangat berarti untukku. Kamu tahu aku merasa diriku yang tidak pantas untuk berada di sampingmu, berkali-kali kamu harus mende. Ucapan Bima terhenti saat tangan sebelah kiri Nur menutup bibirnya. Kepalanya menggeleng perlahan karena tidak menyukai dengan apa yang akan dikatakan Bima. Bagiku kamu adalah imam, suami dan dedi yang terbaik, kamu selalu memberikan yang terbaik juga kebahagiaan untuk kami. Aku mencintaimu dan akan selalu mencintaimu untuk selamanya, ujar Nur matanya masih tampak berkaca-kaca. Ibu jari Bima mengusap air mata yang jatuh di pipi Nur. Mengecup lembut mata indah itu, kini jarak wajah mereka sangat dekat. Perlahan-lahan Bima mendekatkan wajahnya mengecup lembut bibir istrinya. Kecupan manis yang begitu memabukkan, Nur menutup matanya merasakan sensasinya. Kecupan itu berlanjut ke tahap di mana mereka saling memagut. Mereka berdua tidak menyadari kehadiran seseorang yang tidak lain adalah Siska datang dengan wajah penuh kekesalan. Bima Arsenal, tangan Siska meraih telinga Bima segera menjewernya dan menariknya. Kecupan mereka terhenti saat Siska dengan tega menarik telinga Bima. Mom. Sakit, Bima melepaskan tangan Siska dengan perlahan dari telinganya. Dia masih duduk di samping ranjang Nur, tangannya mengusap-usap telinga yang tampak kemerahan. Nur merasa sangat prihatin dengan keadaan telinga suaminya. Siska baru turun dari mobil sambil menggendong Nufaira melangkah beriringan bersama Amanda. Terlihat bodyguard merangkap supir membawa beberapa paper bag berisi pakaian bersih untuk Bima dan juga sarapan. Mereka melangkah menuju ruang ICU, langkah mereka terhenti saat melihat ke arah kaca ruang ICU di mana Nur dirawat kosong melompong. Di mana Nur? Siska cemas dan panik, pikiran buruk pun bermunculan di benaknya. Momi tenang dulu ya, biar Amanda coba tanya pada perawat. Amanda meminta Siska untuk tenang dan duduk di ruang tunggu. Dia segera bertanya pada perawat yang baru keluar dari ruang ICU. Maaf suster, di mana pasien di ruang ICU itu? Amanda menunjuk ke arah ruang ICU. Maksud Anda pasien bernama Nyonya Nur? Tanya perawat itu kembali. Iya benar suster. Perawat itu menyunggingkan senyuman ramah pada Amanda. Hal itu dapat disimpulkan olehnya jika Nur dalam keadaan baik-baik saja. Perawat itu menyunggingkan senyuman ramah pada Amanda. Hal itu dapat disimpulkan olehnya jika Nur dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah, pasien sudah sadar pagi tadi dan sudah dipindahkan ke ruang perawatan VVIP. Perawat itu memberitahu kamar perawatan Nur. Rona bahagia terpancar di wajah Amanda. Dia segera memberitahu kabar baik pada Siska di ruang tunggu bersama Nufaira dan bodyguard. Jadi Nur sudah sadar dan Bima tidak memberi kabar. Siska tampak kesal pada Bima yang sama sekali tidak menghubunginya atau Sutomo. Manda, apa kamu tahu di kamar mana Nur dirawat? Tanya Siska, tergambar jelas raut wajah Siska yang sangat kesal. Sudah Mai, kita ke sana sekarang. Tentu saja, Momi mau bikin tuh beruang kutub jadi perkedel sekalian gantung dia di pohon cabe. Siska sangat kesal. Amanda hanya menggeleng-gelengkan kepalanya perlahan dengan senyuman tersungging di bibirnya, melihat tingkah laku ibu mertuanya yang kesal pada Bima. Ayo Mai, kita ke ruangannya Nur. Tadi Manda sudah bertanya pada perawat. Nur dipindahkan ke ruang perawatan VVIP, Amanda mengajak Siska ke kamar Nur. Sebentar sayang, kita harus ngasih tahu Dedi dan Oma. Mereka tentunya masih menunggu kabar Nur. Siska mengeluarkan ponselnya dari dalam tas branded miliknya. Manda akan menghubungi Rido, Mai. Amanda juga mengeluarkan ponselnya memberi tahu suaminya. Setelah memberi kabar baik kepada Sutomo dan Oma Ayu, Siska juga Amanda melangkah menuju ruang perawatan Nur. Amanda menekan tombol lift,
Setelah pintu lift terbuka mereka masuk ke dalam bersama-sama. Pintu lift terbuka, Siska dan lainnya keluar dari lift melangkah menuju kamar Nur. Mereka bertemu Maya dan Ivan sedang duduk di kursi depan kamar VVIP sambil melihat-lihat foto baby twins yang diambil Ivan. Holatan. Sapa Maya melihat kedatangan Siska, Amanda, Nufaira dan supir Siska. Halo juga Maya, kenapa salah satu dari kalian tidak ada yang memberi kabar kalau Nur udah sadar ke mansion? Momi malah tahu dari perawat kalau Nur sudah sadar saat ke ruang ICU. Protes Siska pada Ivan dan Maya. Maaf Mai, karena terlalu senang Mbak Nur sadar, Ivan sampai lupa mengabari Momi, ujar Ivan. Akika juga sorry Doris Toberitan, Akika kira Maya Idol udah ngasih kabar-kabari, jadinya Akika tinta tele-tele tante deh. Maya merasa bersalah karena tidak mengabari Siska perihal Nur. Sekarang mana tuh si beruang kutub? Siska tampak sangat kesal. Amanda diam-diam tersenyum saat mendengar ibu mertuanya memanggil Bima dengan julukannya. Maya dan Ivan serentak memberitahu Siska sambil menunjuk ke arah kamar rawat Nur. Siska segera masuk ke dalam kamar dan melihat pemandangan romantis di mana Bima dan Nur berkecupan sangat mesra. Amanda menutup mata Nufaira dan segera mengalihkan pandangan putrinya ke tempat lain. Maya dan Ivan berdiri di depan pintu mengintip penasaran dengan apa yang akan terjadi. Taruhan? Momi Siska pasti akan menarik telinganya Bang Bima, ujar Ivan menebak apa yang akan dilakukan Siska. Masa iya? Amanda penasaran ikutan mengintip dari balik dinding di mana pintu kamar Nur terbuka lebar. Tinta mungkin, Maya tidak percaya begitu saja, matanya terbuka lebar saat Siska melakukan hal persis yang dikatakan Ivan. Iya, benaran Diana dijewer. Aduh. Merah deh kupingnya Maya Idol, Maya sedih melihat Bima yang dihukum Siska. Kok kamu bisa tahu Van? Kayak anak indigo aja, Amanda ikut berkomentar. Mereka bertiga menahan tawa melihat CEO yang terkenal dengan sikap dingin diperlakukan seperti anak kecil oleh Siska. Ivan biasanya juga gitu kak, sewaktu almarhumah mama masih hidup. Saat udah kesel banget mama pasti deh melancarkan jurus yang sama dengan apa yang dilakukan Momi sekarang. Ivan teringat dengan kenangan bersama ibunya. Maya dan Amanda merasa prihatin saat melihat Ivan yang terkenang dengan ibunya. Perhatian mereka kembali teralihkan saat mendengar omelan Siska pada Bima. Dasar beruang kutub, masih sempat-sempatnya kamu mengambil kesempatan saat Nur kesakitan begini, omel Siska kesal. Kami hanya berkecupan saja, Mai. Apalagi kami sudah menikah dan punya anak, hal wajar bagiku mencium Nur, alasan Bima dingin sedingin es. Hanya berkecupan kamu bilang. Momi kenal dengan tabiat kamu, jika Momi nggak masuk mungkin kamu sudah menindas Nur padahal menantu Momi baru saja bangun dari operasi besarnya. Siska kesal dengan sikap putranya yang dingin. Buma juga tahu Mai. Tidak mungkin Bima akan melakukan hal macam-macam pada Nur, ujar Bima menatap lembut ke istrinya. Dasar beruang kutub kagak punya akhlak. Siska semakin kesal dengan sikap Bima, takut akan terjadinya keributan. Nur langsung menyapa ibu mertuanya. Momi. Momi datang ke sini dengan siapa? Apa Oma, Dedi, Kak Rido, dan Kak Amanda juga ikut datang? Tanya Nur sambil menyapa Siska dengan tersenyum manis, membuat amarah Siska sedikit mereda. Huf. Untung saja ada Nur kalau enggak. Siska menatap tajam setajam pisau pada Bima yang hanya cuek. Pandangan Siska mengarah pada Nur yang tersenyum manis padanya. Momi kesini bersama Amanda dan Nufaira. Seharusnya kami bisa datang berbarengan ke sini dengan Oma, Dedi dan Rido jika saja si beruang kutub itu memberitahu kami kalau kamu sudah sadar, ujar Siska mendelik tajam ke arah Bima yang memasang wajah tanpa dosa. Sedingin-dinginnya Bima bersikap,
dia tidak akan mampu melawan omelan serta jeweran dari ibu kandungnya Siska Arsenal. Maafkan Bima ya Mom, dia terlalu sibuk mengurus Nur jadi lupa memberi kabar ke mansion. Nur tersenyum manis pada Siska dengan mata yang bulat sempurna membuat siapa saja tidak akan bisa lama-lama untuk marah. Mata indah Nur menatap ke arah Bima yang duduk di ranjang sampingnya dengan tangan masih memegangi telinga. Bima bangkit dari tempat dia duduk, melangkah duduk di sofa kamar rawat Nur. Dia memberi ruang untuk Siska dan Nur mengobrol dengan santai tanpa merasa terganggu. Wajah Nur terlihat khawatir dengan keadaan suaminya. Bima memberi kode dengan tangan kalau dirinya baik-baik saja membuat Nur merasa tenang dan lega. Merasa semua sudah tenang dan terkendali, Maya dan Ivan masuk ke kamar Nur, ikut bergabung duduk di sofa bersama Bima. Sayang, kamu gak usah bela tuh beruang kutub. Momi sangat kesal sama dia sekarang. Siska menatap sinis Bima, duduk di kursi samping ranjang Nur sambil memangku Nufaira. Supir Siska memberikan paperback kepada Amanda, dia lalu undur diri untuk kembali ke mobil. Setelah mengucapkan terima kasih, Amanda ikut masuk ke dalam kamar rawat Nur. Assalamualaikum Nur, sapa Amanda sambil memeluk Nur juga cipika-cipiki. Waalaikumsalam Kak, Nur tersenyum manis pada Amanda. Gimana dengan keadaan kamu, Nur? Amanda memperhatikan keadaan Nur yang sudah mulai tampak ada perubahan. Alhamdulillah, kata Dokter Yuki, Nur dalam kondisi stabil. Hanya Nur diharuskan untuk istirahat total dan tidak melakukan pekerjaan yang berat, ujar Nur. Telinga Bima seketika menangkap signal di mana Nur menyinggung nama Dokter Yuki. Dokter Yuki memeriksa Nur. Tanya Bima pada Maya, dia dapat melihat awan hitam gelap bertuliskan cemburu di atas kepala Bima. Aduh my idol, tinta cemburu napose. Itu dokter hanya mengecek bekas jahitan sesar sekaligus luka tembak di bahunya Nur. Tinta ngapa-ngapain, Maya merasa sangat gemas melihat Bima dalam mode cemburu. Bersambung.